Fengxi mendapatkan kembali kemampuannya untuk berbicara. Iblis itu memasang ekspresi ganas saat dia dengan keras berbicara. Manusia, apakah Anda pikir seorang kultivator formasi inti yang sepele mampu menangani iblis tahap metamorfosis? Sebentar lagi, kami akan memberi Anda gambaran tentang apa artinya menginginkan kematian. Meskipun nadanya tenang, kata-katanya tegas dan mengancam. Ketika Hani mendengar kata-kata itu, dia mendapatkan kembali kejernihan pikirannya. Apakah begitu? Tanpa ragu-ragu lagi, Hani menunjuk ke kumbang pemakan emas di udara, menyebabkan mereka mengubah arah menuju dua iblis lainnya dengan dengungan ganas. Kedua pedang besar itu kemudian menuju penghalang cahaya pelangi. Fengxi melihat tindakan Hani dan mulai panik. Dia buru-buru berteriak padanya dengan ekspresi ketakutan. "Berhenti, kebodohan apa yang kamu lakukan? Apakah Anda ingin dikejar oleh semua naga banjir di lautan ini? Dan sayap badai petir belum selesai. Jika Anda mengeluarkannya sekarang, semuanya akan hilang. Lagi pula, sayap roh itu hanya bisa dikendalikan menggunakan roh dan kekuatan petir. Apa gunanya Anda mengambilnya?" Hani mencibir dan gak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Kawanan serangga jatuh ke atas kedua iblis dalam sekejap, dan serangan dua pedang besar itu hampir meruntuhkan penghalang pemurnian. Bagaimanapun, tujuan penghalang itu adalah untuk memperbaiki alat-alat sihir. Itu nggak dibuat dengan kemampuan bertahan. Mata hijau Fengxi menjadi merah setelah melihat itu. Tetapi penyakit aneh yang mempengaruhi tubuhnya terus mencegahnya mengambil tindakan apapun. Pada saat berikutnya, naga banjir berbisa melepaskan pekikan yang menggetarkan surga. Cahaya merah darah pecah dari dalam kumbang. Setelah menyentuh cahaya merah, kumbang segera berubah menjadi tetesan cairan hitam dan mengeluarkan asap kuning. Kabut merah itu luar biasa beracun. Hani menyipitkan mata sambil menatap pemandangan melalui kabut merah. Sisik naga banjir berbisa telah terkoyak di bawah serangan kumbang pemakan emas. Namun kulit dan daging yang robek di bawahnya menyemburkan kabut cahaya darah yang tampaknya nggak ada habisnya, melelehkan kumbang dalam jumlah besar menjadi cairan hitam. Gak lama kemudian, banyak kumbang yang mengepung naga banjir hampir semuanya musnah. Saat ini, tubuh naga banjir berbisa yang dimutilasi mengalirkan darah hijau dari seluruh penjuru. Dia menatap Hani dengan kebencian yang mendalam. Hati Hani bergetar. Tampaknya, reputasi naga banjir berbisa memang layak. Kumbang pemakan emas miliknya telah berevolusi di mana harta sihir biasa hampir nggak bisa menjadi ancaman bagi mereka. Jelas betapa mematikannya kabut cahaya darah beracun dan betapa mudahnya kumbang dimusnahkan. Segera seringai muncul kembali di wajah Hanli. Iblis-iblis itu nggak tahu berapa banyak kumbang yang dia miliki. Bahkan jika dia harus menghabiskan sebagian besar dari kumbang pemakan emasnya, dia pasti akan membunuh mereka satu persatu. Dengan pemikiran itu, dia melihat sekilas kawanan kumbang yang menutupi kura-kura iblis. Dia mendengar suara kisi-kisi yang tak henti-hentinya dari arah mereka, tetapi kawanan serangga itu tampak hampir nggak bergerak. Jika bukan karena ki iblis samar yang keluar dari kumbang, Hanli akan percaya bahwa iblis itu udah mati. Meskipun dia merasakan ketidakpastian membengkak di hatinya, Hanli mengangkat tangannya ke udara tanpa berpikir lebih jauh dan melemparkan beberapa kantong binatang roh keluar. Tiba-tiba, dengungan besar sayap serangga bergema di seluruh ruangan saat lebih dari 100.000 kumbang pemakan emas muncul. Setelah melihat kumbang dalam jumlah besar, naga banjir mengungkapkan ekspresi putus asa. Pada saat yang sama, ekspresi Fengxi tiba-tiba berubah untuk mengungkapkan keheranan. Dikatakan bahwa serangga roh eksotis memiliki umur yang jauh lebih pendek daripada binatang roh biasa. Meskipun masa inkubasi mereka cukup singkat dan mereka bertelur ratusan saat berkembang biak, mereka biasanya hanya berkembang biak sekali setiap 100 tahun. Setelah menetas dan menerima master, mereka akan membutuhkan beberapa puluh tahun pelatihan dan pengasuhan sebelum mereka dapat benar-benar digunakan. Selain itu, semakin besar kekuatan dan semakin tinggi tingkat serangga, semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Akibatnya, meskipun banyak kultivator yang mempraktekkan teknik seperti itu,
hanya ada beberapa kultivator yang terkenal dengan teknik pengendalian serangga mereka di Laut Bintang tersebar. Kebanyakan pengendali serangga hanya akan memiliki sekitar 1000 serangga eksotis dalam hidup mereka. Itu juga jika mereka beruntung. Biasanya, mereka mewarisi sebagian besar serangga mereka dari tuannya untuk mendapatkan jumlah seperti itu. Selain itu, serangga eksotis dikatakan jauh lebih lemah daripada binatang roh. Bukan hal yang aneh melihat segerombolan serangga dimusnahkan dalam satu pertempuran. Akibatnya, hanya ada beberapa kultivator yang menggunakan teknik pengendalian serangga, meskipun mengetahui bahwa kekuatan mereka sangat hebat. Karena itu, Fengsi dan naga banjir menjadi gak percaya setelah melihat Hani melepaskan serangga dalam jumlah besar. Meskipun mereka adalah binatang iblis tahap metamorfosis, mereka masih merasa takut pada keganasan kumbang Hanli. Tentu saja jika mereka tahu bahwa kekuatan ini berasal dari serangga yang belum sepenuhnya matang, mereka akan lebih terkejut lagi. Tanpa memperhatikan kebencian, kemarahan, dan ketakutan di mata naga banjir, Hani dengan cepat mengucapkan mantra dan memisahkan serangga terbang menjadi beberapa kelompok untuk menganiaya naga banjir. Kabut cahaya darah menyembur sekali lagi dari luka naga banjir dan mencairkan kumbang pemakan emas yang disentuhnya. Namun, kumbang yang berkerumun di sekitar langit-langit ruangan gak menunjukkan rasa takut. Setelah beberapa saat, kabut cahaya darah menyusut dan meredup. Akhirnya menghilang untuk mengungkapkan ekspresi buruk naga banjir. Mata Hani menjadi cerah saat dia melihat itu, dan sekelompok kumbang lainnya segera menyerang naga banjir, menenggelamkannya sekali lagi di lautan emas, perak, dan hitam. Pola ini berulang-ulang. Kawanan itu akan dilebur oleh cahaya darah beracun hanya untuk digantikan oleh kawanan lain setelah menghilang. Akhirnya, naga banjir berbisa nggak bisa lagi bertahan, menyerah pada kawanan kumbang pemakan emas yang terus menyerangnya berulang kali. Ketika Fengsi melihat itu, ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia segera memasang wajah tenang. Dia hanya menatap Hani dengan tatapan dingin. Hani mendengus, dan kawanan serangga itu pergi dari tubuh naga banjir, memperlihatkan sisa-sisa naga banjir berbisa. Inti merah darah seukuran kepalan tangan yang berkilau bisa terlihat di dalamnya. Emosi aneh muncul dari mata Hanli. Tetapi sebelum dia mengambil tindakan apapun, inti iblis itu terbang ke udara dengan kilatan cahaya biru menuju ke arah pintu keluar ruangan. Hani langsung meraih dan menembakkan pedang biru dari tangannya. Inti iblis yang terkena serangan terhuyung-huyung di udara, dan naga banjir mini sepanjang 1 inci tiba-tiba muncul dari dalam inti iblis dalam kilatan cahaya biru. Itu adalah jiwa utama naga banjir. Ketika jiwa naga banjir melihat bahwa dirinya telah terungkap, dia dengan panik menghilang dengan kilatan cahaya merah. Kilatan dingin berkedip dari mata Hanli, memanggil seberkas cahaya kuning. Ketika jatuh ke lantai, monyet kecil suram dengan penampilan malas muncul. Itu adalah binatang jiwa menangis. Hani nggak punya waktu untuk khawatir tentang suasana hati binatang itu dan menampar kepalanya, menyebabkan binatang jiwa menangis tanpa sadar mendengus dan menembakkan cahaya kuning dari hidungnya. Cahaya kuning berputar di udara sebelum akhirnya menyelimuti area kosong. Dengan kilatan cahaya kuning, jiwa miniatur naga banjir muncul. Segera setelah itu, cahaya kuning melilit jiwa naga banjir dan menyeretnya kembali ke hidung binatang jiwa menangis. Jiwa naga banjir secara alami nggak mau menghadapi kematian dan berhenti di tengah jalan dengan melepaskan cahaya biru yang menyilaukan. Cahaya biru menghentikan kabut kuning secara keseluruhan. Dengan jiwa yang kuat, itu layak menjadi milik binatang iblis pada tahap metamorfosis. Itu jauh lebih kuat daripada binatang iblis kelas 7 manapun. Tentu saja, ini juga sebagian karena usia binatang jiwa menangis yang masih muda. Jika tidak, binatang jiwa menangis akan sepenuhnya menunjukkan kekuatan yang membuatnya terkenal. Hani nggak pernah bermaksud agar binatang jiwa menangis benar-benar menyedot jiwa naga banjir. Jiwa binatang iblis kelas 8 adalah bahan yang sangat berharga, dan dia secara alami nggak akan menyanyiakannya. Karena itu, saat binatang jiwa menangis dan jiwa naga banjir terkunci dalam konfrontasi, Hanli menghilang dengan kabur.
Dia muncul kembali beberapa saat kemudian di sebelah jiwa naga banjir dengan tangannya tertutup cahaya biru berkilauan. Jiwa naga banjir nggak bisa melarikan diri dan memasuki genggaman erat Hanli. Jiwa itu hanya beberapa inci panjangnya, tetapi dia berhasil mengayunkan tangannya dengan paksa dalam perjuangannya. Namun, Hanli sudah menyiapkan botol giok di tangannya yang lain. Dalam satu gerakan cepat, Hanli menyelimuti naga banjir dengan cahaya biru dan memasukkannya ke dalam botol. Dia dengan cepat menutup botol dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya. Pada saat itu, dia akhirnya menghela nafas lega. Hanli kemudian berbalik menghadap kura-kura iblis, nggak memiliki niat sedikit pun untuk menunda kematiannya. Tetapi pada saat itu, retakan rapuh terdengar. Penghalang cahaya pemurnian akhirnya ditembus oleh dua pedang besar. Tanpa menoleh, Hanli membuka tangannya dan menembakkan awan cahaya biru dari telapak tangannya. Sesaat kemudian, cahaya membawa kembali sayap badai petir dan menjatuhkannya ke tangannya. Karena dia nggak bisa menanganinya saat ini, dia memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya untuk nanti. Itu menyebabkan Feng Xi hampir memuntahkan seteguk darah. Ekspresi awalnya yang tenang sekarang penuh dengan kebencian. Tatapan Hanli jatuh pada gundukan kumbang yang tergeletak di bagian lain ruangan. Dia bersiul pelan dan kumbang-kumbang itu terbang memperlihatkan kura-kura iblis di bawahnya. Hanli merasakan nafasnya menjadi dingin. Tubuh kura-kura iblis tercabik-cabik dan hancur. Tetapi tubuhnya diselimuti cahaya kuning samar. Dagingnya yang telanjang menggeliat di depan mata Hanli dan sembuh dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, sebagian besar luka sudah sembuh. Hanli tercengang dan dengan getir berteriak, "Tubuh yang bisa memperbaiki diri sendiri." Tubuh yang memperbaiki diri sendiri cukup umum di antara binatang iblis dan ada banyak binatang iblis tingkat rendah yang memilikinya. Itu akan memungkinkan pemulihan cepat dari luka dan anggota badan yang terputus tumbuh kembali. Namun, sifat naluriah ini jarang terjadi pada binatang iblis kelas tinggi. Meskipun telah membunuh begitu banyak binatang iblis kelas 6 dan 7, Hanli belum pernah melihat kemampuan yang hampir terlahir kembali seperti ini. Hanli sangat terkejut mengetahui bahwa kura-kura iblis kelas 8 ini benar-benar memiliki sifat seperti itu. Sayangnya, Hanli hanya menyempurnakan pedang bambunya beberapa puluh tahun yang lalu dan dia hampir nggak punya waktu untuk menempanya. Akibatnya, pedang bambu awan nggak bisa dianggap kuat di antara harta sihir para kultivator pada tingkat yang sama, meskipun terbuat dari bambu petir emas yang legendaris dan disempurnakan dengan kristal yang sangat berharga. Di masa lalu, dia sebagian besar mengandalkan jumlah harta sihir dan koordinasi yang menakjubkan untuk membunuh binatang iblis kelas 6 dan 7. Tentu saja, ketika 12 pedang digabungkan menjadi pedang besar, kekuatannya meningkat secara luar biasa. Tetapi bahkan dengan gabungan pedang, dia nggak mampu membunuh binatang iblis itu. Hanli sangat murung karena pedangnya terbukti sama sekali nggak berbahaya bagi para kultivator iblis. Tetapi setelah beberapa pemikiran, dia mendapatkan kembali ketenangannya. Sebagian besar binatang iblis kelas tinggi mengkhususkan diri dalam mengolah tubuh mereka. Daging padat dan kulit mereka yang mengeras bisa menyaingi harta ajaib dari para kultivator dengan peringkat yang sama. Selain itu, binatang iblis memiliki rentang hidup yang beberapa kali lebih lama daripada kultivator manusia. Terkadang memiliki rentang hidup yang puluhan kali lebih lama. Akibatnya, semakin tinggi tingkat binatang iblis dan semakin lama mereka berkultivasi, semakin tahan lama tubuh mereka. Sebelum mencapai tahap jiwa baru lahir, para kultivator mengandalkan harta sihir dan ilmu mereka untuk membunuh binatang iblis kelas 7 ke bawah. Tetapi begitu binatang iblis mencapai tahap metamorfosis di kelas 8, mereka sering menekan kultivator manusia dengan peringkat yang sama dengan tubuh yang dikultivasikan dan kecerdasan yang diperluas. Karena naga banjir adalah ras primordial, iblis kelas 8 mereka sebanding dalam kekuatan pertempuran dan pertahanan dengan binatang iblis kelas 9 umum. Adapun kura-kura iblis, ras mereka memiliki kekuatan pertahanan terkuat di antara semua binatang iblis. Setelah mempertimbangkan hal ini, nggak mengherankan
bahwa pedang terbang Hanli nggak dapat melukai mereka sedikit pun. Meskipun mungkin akan berbeda jika eksentrik jiwa baru lahir menyerang mereka dengan harta sihir yang telah dipelihara selama beberapa ratus tahun. Sebaliknya, jika yang tergeletak di tanah itu adalah eksentrik jiwa baru lahir umum, Hanli akan dengan mudah bisa membunuhnya. Sangat sedikit kultivator yang memurnikan tubuh mereka seperti yang dilakukan iblis. Manhusi menjadi pengecualian yang sangat penting. Adapun petir penakluk iblis, meskipun mungkin memiliki kekuatan mengerikan melawan seni iblis dan teknik jahat, itu nggak terlalu efektif melawan ras iblis. Kekuatan hebat dari petir penakluk iblis berasal dari bambu petir emas itu sendiri. Tetapi pada kultivasi Hanli saat ini, dia hanya mampu memanfaatkan sekitar 1/10 dari kekuatannya. Dengan ini sekarang jelas dalam pikirannya, Hanli nggak merasa sedih sedikit pun. Dia mengerti bahwa begitu dia mencapai tahap jiwa baru lahir dan menghabiskan 100 tahun lagi untuk menempa pedang bambu miliknya, harta sihirnya akan mengalami terobosan besar dalam kekuatan. Pada saat itu, dia akan mampu menembus pertahanan binatang iblis dengan relatif mudah. Bagaimanapun, pedang bambu awan adalah harta sihir kelas atas yang telah dia buat dengan banyak usaha. Karena itu, Hanli percaya bahwa mereka memiliki potensi yang sangat besar. Meskipun Hanli dapat dengan mudah membunuh binatang iblis kelas 7 dan kultivator formasi inti akhir seperti dirinya, dia nggak berani melawan kultivator jiwa baru lahir atau binatang iblis kelas 8. Ada perbedaan besar antara tahap formasi inti dan tahap jiwa baru lahir. Mereka berada di dunia yang sama sekali berbeda. Semua pikiran ini terlintas di benak Hanli dalam sekejap. Ketika dia melirik kura-kura iblis dan Feng Shi sekali lagi, ekspresinya goyah dan dia mengungkapkan luapan emosi. Dia sampai pada kesimpulan, kecuali dia mengambil resiko dengan menggunakan mutiara es surgawi, dia nggak akan bisa memusnahkan dua binatang iblis dalam waktu singkat. Bahkan dengan mutiara es surgawi, Hanli curiga meskipun dia bisa menghabisi kura-kura iblis, dia kemungkinan besar nggak akan mampu menembus harta pelindung binatang iblis pemecah angin. Karena dia nggak bisa mengendalikan mutiara es surgawi, dia nggak akan bisa memfokuskan kekuatannya ke tubuh iblis. Sangat melemahkan keampuhan kekuatan api es. Tapi apa yang membuat Hanli ragu-ragu adalah bahwa api es nggak dapat dipulihkan setelah digunakan. Jika dia nggak bisa membunuh Feng Shi setelah menggunakannya, dia akan meninggalkan api di dalam ruangan sebagai hadiah perpisahan untuk digunakan Feng Shi. Dalam situasi ini, akan lebih baik bagi Hanli untuk menyimpan api untuk dirinya sendiri. Dia bisa memurnikan mutiara setelah memadatkan jiwa baru lahir dan menjadikannya senjata mematikan lainnya di gudang senjatanya. Hanli menghabiskan sedikit waktu untuk berpikir, karena dia nggak bisa menyia-nyiakan waktu. Sementara kura-kura iblis masih sangat bengkak, perut Feng Shi sudah sangat menyusut. Ekspresi gelap Feng Shi menjadi lebih bermusuhan saat ini. Hanli nggak punya waktu lebih lama lagi. Akibatnya, dia menggertakkan giginya dan menyambar kantong penyimpanan kura-kura iblis sebelum menendangnya ke dalam lubang api yang merajalela. Segera setelah itu, dia mengambil kantong penyimpanan dari dalam sisa-sisa naga banjir dan menghilang dengan kabur. Dia muncul kembali di sisi Feng Shi dan dengan cepat mengirimnya terbang ke lubang api untuk menemani kura-kura iblis. Kemudian tanpa melihat lagi pada iblis, dia terbang sebagai seberkas cahaya biru. Hanli nggak percaya mereka akan dapat melacaknya ke pulau acak apapun yang dia pilih untuk menyembunyikan dirinya, nggak peduli seberapa dalam dan luar biasa kemampuan mereka. Oleh karena itu, Hanli membuat lubang besar melalui pintu ruangan dan terbang tanpa jejak. Ruang penyempurnaan alat menjadi benar-benar sunyi. Setelah beberapa waktu yang gak diketahui, raungan marah dan ganas datang dari lubang api di ruangan itu. Mengikuti raungan, seberkas cahaya putih menyilaukan terbang keluar dari lubang api tanah dan menembus langit-langit ruangan. Sesaat kemudian, cahaya putih muncul di atas pulau kecil dan terbang melingkar di sekitarnya dengan kecepatan yang tak terlihat. Setelah berhenti di tempat asalnya, cahaya memudar untuk mengungkapkan Feng Shi. Dari penampilannya yang rapi, tampaknya dia nggak terluka sama sekali oleh api tanah.
Namun dia menggertakkan giginya dalam kemarahan yang membara saat dia memegang tubuh kura-kura iblis yang masih cacat di tangannya. Kura-kura iblis nggak memiliki harta yang melindungi tubuhnya. Karena itu, tubuhnya hangus dan berasap. Tampaknya telah cukup menderita di lubang api tanah. Mata Fengxi bersinar dengan cahaya putih saat menyapu pandangannya melewati cakrawala. Setelah beberapa pemikiran, ekspresi jahat muncul di wajahnya. Dia kemudian mencengkeram tangannya dalam gerakan mantra, dan cahaya putih berkedip dari ujung jarinya. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi bermusuhan. Setelah tanpa kata mengkonfirmasi arah, dia merobek langit dalam seberkas cahaya putih. Pada saat itu, Hani berkeringat dingin saat dia dengan liar terbang melintasi langit. Energi roh angin mulai bergerak dan batasan dari petir iblis menjadi nggak stabil. Untungnya, Hani dengan cepat merespon. Dia buru-buru memotong kekuatan spiritualnya dari jubah dan menggunakannya untuk menekan perubahan dengan paksa. Setelah memasuki formasi inti akhir, Hani mampu memotong ekstraksi kekuatan spiritualnya dari jubah, meskipun masih nggak dapat mengendalikannya dengan lancar. Ini telah sangat meningkatkan kegunaan harta kuno. Hani meringis pahit. Binatang iblis pemecah angin akan datang untuknya. Hani secara naluriah mengubah arah dan dengan liar menuangkan kekuatan spiritual ke jubahnya sebelum dengan cepat menembak. Dia telah membuat Fengxi marah, dan jika dia tertangkap, dia pasti akan dipotong-potong dan jiwanya dimurnikan. Yang membuat Hani kesal, Fengxi masih bisa mengendalikan energi roh angin di dalam tubuhnya meskipun jaraknya sangat jauh darinya. Ini adalah sesuatu yang sama sekali nggak terduga. Dia sekarang merasa menyesal karena nggak melepaskan mutiara es surgawi di dalam ruang penyempurnaan alat ketika dia memiliki kesempatan. Tapi nggak ada gunanya memikirkan itu sekarang. Hani hanya bisa kabur dengan bantuan jubah merah darahnya. Saat Hani melanjutkan pelariannya, energi roh angin di dalam tubuhnya akan menyala setiap 4 hingga 6 jam sekali. Meskipun dia berhasil menekannya setiap kali dalam 1/4 jam, dia masih harus mengubah arah penerbangannya setiap kali untuk mencegah Fengxi menentukan arahnya. Kecepatan Hani jauh lebih rendah daripada binatang iblis pemecah angin, tapi dia selalu berhasil membuatnya kehilangan jejak dan tertinggal jauh. Namun, Fengxi masih bisa tanpa henti mengejar Hani dengan mengandalkan reaksi energi roh angin. Permainan kucing-kucingan ini berlanjut selama sebulan saat mereka melakukan perjalanan melintasi hamparan laut yang luas. Saat pengejaran berlanjut, Hani merasa semakin gelisah dan murung. Untuk melarikan diri secara permanen dari pengejaran Fengxi, Hani berusaha memurnikan energi roh angin di dalam tubuhnya dan menyingkirkannya untuk selamanya. Namun, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Di bulan dia melarikan diri, energi roh angin gak berkurang sedikit pun. Sepertinya itu bukan sesuatu yang bisa disingkirkan oleh seorang kultivator formasi inti. Gak berdaya, Hani dengan sepenuh hati melanjutkan usahanya untuk melarikan diri.